pertemuan kita di bulan Ramadan kan selalu ya memperkaya ilmu agama kita. Terutama memang menjelang Lebaran atau Idul Fitri 2025 ini gitu ya. Betul. Banyak orang yang nggak tahu maknanya itu apa, kemudian kenapa kita harus sholat id di pagi harinya. Kalau ketinggalan sholat idnya gimana hukumnya? Nah kita bakal nanya langsung sama siapa lagi kalau bukan Ustadz Abdurrahman As-Sudaisi. Pagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ustadz, makasih udah hadir di sini ya. Karena ini tuh pertanyaannya selain dari host, banyak juga tim-tim kita yang clueless Oh, ya udah siap. Ustadz ya. Dengan beragam pertanyaannya, baik yang di dalam maupun di luar topik ya. Oke, udah siap kok, udah Gitu. siap. Oh, sudah siap ya? Secara mental sudah siap Sudah kan? siap. Karena ini bukan pertemuan pertama. Kalau pertama mungkin masih ada cek-ceknya ya. Ya oke. Tat, mungkin sebelum itu kita kan mau memasuki nih ya Idul Fitri. Kemarin kan kalau minggu lalu Detikers nonton juga kita bahas tentang malam Lailatul Qadar ya. Tapi mungkin reminder dulu Tat, ini masih bisa ya kita berburu Lailatul Qadar ya? Masih bisa. Masih ada beberapa hari lagi masih ya? bisa. Malam Oke. ini kebetulan ganjil soalnya. Iya. Iya kan? Ah, Jadi silahkan tuh. Dan sebenarnya tuh kalau mau itikaf sekarang tuh lagi rame-ramenya biasanya Ustadz ya. Dari kemarin memang lagi Dari rame-ramenya. kemarin ya. Udah apalagi makin yang ganjil akhir tuh makin kayaknya orang-orang tuh Betul. nih jangan ketinggalan Karena kan nih. kemarin kan diriwayatkan kalau dari Imam Syafi'i kan 21, ada juga yang mengatakan 27 gitu. Tapi kan kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usaha kita. Betul, Jadi ya. teruslah berusaha. Tuh itu dia Detikers ya. Dan Ini enak berhubungan, nih. betul ini adalah pertemuan kita terakhir Detik Pagi di minggu ini. Ketemu lagi kan nanti habis lebaran ya. Jadi kita mau persiapan ngobrolin tentang salat Idul Fitri. Betul. Langsung aja Tat. Sebetulnya Idul Fitri itu maknanya apa sih Tat? Kalau aku ya dari kecil yang aku tahu cuma kita habis puasa nih, merayakan kemenangannya dengan sholat Idul Fitri. Yang kalau susah dibangunin, mama tuh selalu bilang, ayo Indi bangun, ini pahala sholatnya segunung. Nah, dari Masya situ Allah. jadi harus bangun sholat id karena pahalanya segunung, gak kayak sholat-sholat wajib sehari 5 waktu. Apakah benar demikian Tat? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sholat Idul Fitri sendiri mungkin kita nggak langsung ke sholatnya, mungkin memaknai Idul Fitrinya. Jadi Idul Id dan Al-Fitr itu sama-sama punya dua makna. Id itu punya makna yang pertama adalah audun, akar kata bahasa Arabnya artinya kembali. Ada juga Id dalam makna kedua artinya punya jamak ayat, artinya perayaan hari-hari. Jadi setiap agama di Indonesia itu punya perayaan hari-hari besarnya. Islam punya hari besar juga. Lalu Al-Fitr itu punya dua makna juga. Yang pertama adalah artinya futur. Futur itu artinya iftar, breakfast. Makanan pertama. Jadi iftar itu bukan buka puasa artinya. Tapi makanan pertama yang masuk yang kita konsumsi. Itu artinya itu iftar. Futur bahasa Arabnya. Ada juga al-fitr dalam makna kedua artinya fitrah. Suci. Jadi bisa diartikan Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Atau juga bisa diartikan sebagai merayakan hari kita udah bisa makan lagi nih. Hari kita bisa berbuka, merayakan bahwasanya kita udah berpuasa 1 bulan, kita menahan hawa nafsu, menahan makanan, dan sekarang kita bisa makan lagi bareng-bareng gitu. Itulah itu. kita rayakan ya setelah Betul. 30 hari berlapar-lapar puasa. Kalau si sholat idnya itu hukumnya seperti apa sih? Kan ada yang bilang katanya itu sunnah. Ada yang bilang itu kayak iya sunnah tapi tetap harus dilakuin karena cuma sekali loh dalam 1 tahun katanya gitu. Itu seperti apa sih? Iya, kalau dari sholat Id sendiri, makanya dalam Islam ada Idain, ada 2 Id, ada Idul Fitri dan Idul Adha ya. Nah, sholat Id sendiri itu menjadi momentum untuk kita sebagai umat Muslim tuh menampilkan ini loh, umat Muslim itu kokoh. Oke. Umat Muslim itu punya persatuan yang luar biasa gitu, dan juga itu jadi ajang kita untuk silaturahmi juga. Karena kita banyak yang nggak pernah ketemu, tapi di 1 tahun itu kita akhirnya bisa ketemu, kita bisa Menyempatkan saling ya. memaafkan, saling maaf-maafan seperti itu. Lalu juga untuk merayakan bahwasanya oke, Allah udah ngasih kita rezeki yang luar biasa banyak, Allah udah ngasih kita ampunan, kita rayakan dengan sholat di hari raya tersebut, seperti itu. Itulah kenapa mungkin bukan disarankan ya, memang sholatnya tuh di lapangan luas gitu, bukan di dalam Betul, masjid ya Tat? betul. Dari Rasulullah langsung memang menganjurkannya di lapangan terbuka, seperti itu, lapangan terbuka, dan ya itu dilaksanakannya berjamaah, seperti itu. Oke, terkait pahalanya tadi bener gak Tat? Memang sebanyak itu ya? Segunung Kilimanjaro ya? Pahala hunter nih gue lihat sebelah gue nih ya. Kayak Iya. matematika sama Allah gimana sih ya? Iya, dari kemarin ini ya. Iya kan? Pahala Itu hunter ya. hitungan. Oke, bagus. Ngitung. Kalau dari pahalanya sendiri sebenarnya kan kayak kemarin. Jadi matematikanya Allah itu adalah Allah selalu melipat gandakan sesuatu itu bahkan lebih dari yang kita bayangkan. Jadi ketika orang tua kita bilang, ayo bangun, nanti bakal dapat pahala segunung. Ya benar, karena ketika kita bangun, kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita merayakan apa yang telah kita lakukan, dan kita memang kembali dalam keadaan
tadi fitrah. Hmm. Kita itu kan manusia itu sebenarnya punya fitrah bahwasanya kita itu punya kecenderungan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merayakan dengan sholat bahwasanya kita kembali nih ke suci. Kita Oke. kembali fitrah itu. Nah Ustadz, ada lagi satu, kalau misalnya orang-orang zaman dulu gitu ya selalu bilang, kalau misalnya abis Idul Fitri jangan lupa tuh hari keduanya langsung lanjut aja Syawalan alias puasa Syawal. Iya, iya, iya. Supaya seminggunya tuh ibaratnya seminggu depannya masih kerasa aura-aura dari dari Ramadannya. Iya, Jadi iya, nggak iya. terlalu kerasa berat. Nah itu tuh sebenarnya hukumnya gimana sih? Apakah diperbolehkan di hari kedua langsung hajar gitu ya untuk puasa Syawal? Atau sebenarnya harus nunggu dulu beberapa hari? Ibaratnya kita kan sambil merayakan tuh. Iya. Jangan sampai kita seolah-olah nggak menghargai ketika kita dikasih makanan sama tetangga atau sama Iya, keluarga iya, gitu. Oke. Jadi puasa Syawal itu nggak wajib dilakukan di hari kedua Oke. Syawal tersebut gitu. Dilakukan kan 6 hari, tapi dalam 1 bulan itu. Oke. Gitu. Jadi bisa di tanggal-tanggal setelahnya, bisa di tanggal 15-nya seperti itu. Tapi kan biar semangatnya nggak hilang nih Iya, gitu. Jadi iya. dijaga-jaga di awal-awal seperti itu. Dan juga pahalanya kasomi dahrin seperti puasa dalam 1 tahun penuh. Wow. Seperti itu. Makanya kenapa orang tetap menjaga hal tersebut. Dan juga hikmah yang kedua agar kita tidak menjadi orang yang romdoni disebutnya. Apa Orang itu? yang hanya berbuat baik, ibadah, amal soleh di Ramadan aja. Tapi robbani yang benar-benar mengharapkan ridho Robnya, Tuhannya. Jadi di seluruh bulan dalam tahun ini, 12 bulan kita tetap dalam keadaan Ramadan. Oh, Masya Seperti Allah. itu hikmahnya, makanya kenapa langsung disambung. Tapi itu boleh dicicil gak sih Ustadz? Kayak misalnya nih Selang-seling hari ini bahkan. selang-seling, Bisa misalnya hari dong. ini gitu. Terus 3 hari kemudian pas lagi libur yaudah deh mau puasa gitu. Pokoknya selama bulan Syawal itu boleh tuh 6 hari aja pokoknya ya. Iya betul. Oh, Ini nggak wow. wajib berturut-turut seperti itu. Takutnya mungkin ada yang rundownnya ini yo sampai hari keempat masih ke rumah om Tanda. tante Iya ya kan. Banyak. Kalau nggak makan opor di rumah tante dinyinyirin kan kayak dijutekin. Nggak mau makan di rumah tante ya gitu. Padahal tante ya Allah kenyang maafin atau kalau puasa kan gitu ya. Iya. Atau enggak nanti julid yang kayak, oh mau sok beriman lo depan gue. Mau sok lo lagi Syawalan. Tipe-tipe tante yang nanya kapan nikah ya memang ya. Yang kayak gitu tuh astagfirullah. Baiknya Belum dihindarkan. apa-apa kita udah lagi mau maaf-maafan. Lu ada aja mancing gua. Makanya dia tumpuk sekarang yuk karena 3 hari lagi kita maaf-maafan ya. Astagfirullahaladzim, jangan bawa-bawa gue ya Allah. Nah Tat, ritualnya tanda kutip ya pengen aku tanya juga. Selain kan tadi sholat Idul Fitri tentu saja. Ini juga yang kemarin agak, lupa ngitungnya gimana. Itu zakat-zakatan Tat. iya. Baik. Zakat apa namanya zakat fitrah. Udah gitu kemarin juga aku tuh agak ketukar sama zakat mal. Zakat mal juga ada tuh kan zakat penghasilan gitu-gitu ya. Nah terkait zakat fitrahnya nih, apakah memang diwajibkan Tat? Dan katanya ada hitungan pastinya ya untuk berapa banyak atau besaran yang harus kita bayar. Baik. Dalam hadis disebutkan faradha Rasulullah SAW zakat al-fitrah so'an min tamrin. 1 so' dari tamr. Tamr itu kurma. 1 so' itu adalah 4 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan laki-laki pria dewasa. Jadi ini 1 mud. Oke. Ya, berarti 4 mud. Kali ginian. Setumpuk kurma di sini 4 kali. Oke. Itu berarti artinya 1 so'. 1 so' 4 mud, 4 kayak gini. Nah, lalu juga so'an min syairin. 1 so' dari gandum. Ada juga so'an min zabibin, 1 so' dari keju. Ada juga so'an min ta'amin atau dari makanan yang sesuai dengan makanan pokok di negara tersebut. Kita mah beras kan berarti Betul ya. sekali. Nah, kalau kita konversi ke dalam kilo gitu berarti 2,5 kilo sampai 3 kilo atau 3,5 liter beras. Iya. Oke. Seperti itu. Jadi itu yang wajib. Jadi tadi kan pertanyaan wajib atau enggak ya? Jawabannya adalah wajib. Wajib dikeluarkan sampai sebelum maksimalnya itu sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Oke. Seperti itu. Dan itu wajib. Jadi mau nanti akan ada pertanyaan. Kalau misalnya ada anak yang masih bayi, apakah mengeluarkan juga nih zakat fitrah? Wajib. Sama juga. Sama orang tuanya yang mengeluarkan. Seperti Oke. itu. I see. Jadi kemarin juga ada pertanyaan tuh di rumah yo. Maksimal tuh kapan sih? Katanya even sampai takbiran pun boleh ya Tat. Yang penting belum sholat paginya kan ya. Iya, yang penting belum sholat Idul Fitrinya. Tapi itu kan udah mepet banget. Alangkah baiknya kita Amin memang. ya hamin betul ya. Oh. Oke, Kemarin ya. Ustadz kalau misalnya kan zaman sekarang itu Iya. udah canggih banget tuh ya. Kita Betul. bahkan bisa membayarkan via e-commerce gitu. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya ijab
Kobulnya gimana ya Ustadz? Karena kan setahu aku kan kalau misalnya kita ke masjid, kita ada beberapa bacaan yang harus kita baca kan pada saat kita memberikannya. Nah kalau misalnya secara online atau misalnya by WhatsApp, itu seperti apa tuh Ustadz? Nambahin juga Tat, bahkan kalau di aku tuh ada selebaran surat RT-nya yaitu either tadi beras 3,5 atau boleh diuangkan. Nah itu gimana tuh gitu? Oke, mungkin dari yang Mas Arya dulu ya. Jadi kalau misalnya kan sekarang itu zaman udah modern, jadi agama juga kan Allah bilang dalam Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh suka kepada kalian memberikan yang mudah. Allah suka memberikan kemudahan dan tidak suka memberikan kesulitan. Jadi kalau misalnya ada solusi terhadap ini kan adalah furu ya, cabang-cabang dalam pengetahuan agama yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih efisien terus seiring berkembangan zaman, tapi tidak menghilangkan esensinya gitu. Sama kayak tadi. Misalnya ada satu platform yang kita bisa bayar zakat di sana. Langsung ada hitung-hitungannya kan, lebih enak kan. Dan juga kita langsung bisa bayar dan langsung ada amil zakatnya. Itu diperbolehkan. Ya, jadi kita langsung memberikan ke sana, ada hitung-hitungannya, langsung persenannya kelihatan, terus kita bayar, lalu mereka yang menyalurkan. Lalu kalau Kak Indi dari sisi tadi uang, apa boleh diuangkan? Pendapat ulama mazhab Hanabilah, Syafi'iyah dan juga Malikiyah itu mengatakan harus dijadikan makanan. Tapi kita nggak apa ngasih uang, tapi orang yang dapat uangnya harus jadiin makanan. Jadi nanti dia yang bertugas membeli sepertinya Wajib jadiin makanan. Tapi kalau dalam mazhab Hanafiyah itu cenderung membolehkan dalam bentuk uang. Tapi kan kita Indonesia kan mazhab Syafi'i ya. Jadi kita ambil yang harus jadikan makanan. Jadi kenapa hikmahnya? Kalau misalnya nanti kita kasih dalam bentuk uang ke orang yang nanti adalah asnaf zakat yang membutuhkan zakat tersebut, dikhawatirkan dipakai buat beli pulsa, kuota. Karena kan judulnya Idul Fitri, futur tadi, untuk makan kan. Biar dibelikan makanan pokok seperti itu. Alhamdulillah. Karena tuh kalau aku mikirnya ya kalau jadi uang tuh ya kita bukan gak percaya sama orang sih. Takutnya nanti distribusinya beda-beda. Betul. Udah gitu juga pas aku mikir gitu ya. Jadi dikonversi 3,5 liter atau enggak uang sekian puluh ribu. Kok jauh ya? Mendingan kita beli berasnya aja gitu. Bahkan gue udah bisa dapat beras yang sangat premium. Yang seperti nasi Jepang yang nempel di sumpit dan pulen ya. Jadi mending aku beliin itu aja. Ternyata berarti keputusan tepat, langsung aja kita beli. Bahkan kita mengurangi beban dia untuk membelikan itu pada beras ya Tat. Seperti itu. Nah Ustadz, ini juga seringkali menjadi pertanyaan ketika kita mau masuk lebaran gitu ya. Dimana kan kita akan berkumpul bersama sanak keluarga, sanak saudara gitu. Ketika ngomongin tentang masalah zakat ini, apakah kemudian kita juga perlu untuk mengeluarkan zakat penghasilan, ibaratnya kalau setahun ke belakang gitu ya, dikumpulin jadi satu dan kita keluarkan di tahun ini, atau sebenarnya hukumnya tuh boleh sebenarnya ketika kita dapat langsung kita kasihin aja si pajak, kita potong pajak penghasilan langsung kita bagikan nih setiap bulannya. Sebenarnya tuh kayak gimana sih aturannya? Dan tahun ini agak pusing Tat karena bareng sama SPT tahunan ya. Jadi kita di bulan yang sama. Oh, jadi mau disatuin ya? Kita pusing bulan ini Tat. Bagus. Artinya disiplin dalam SPT, disiplin Insyaallah dalam ya, Tat, ya. zakat mal juga. Oke. Jadi kalau dalam zakat fitrah itu kan bisa disertai dengan infak ya. Jadi zakat fitrah kalau misalnya kita mau tambah pahalanya gitu. Kayak ini kan mathematics ya. Iya, Jadi tambah infaknya sama minyaknya, sama sembako, sama gula dan lain-lain. Kalau zakat mal sendiri itu kan syaratnya adalah mencapai nisab ya. Kalau misalnya kan nisab yang ditetapkan adalah 85 gram emas dan 595 gram perak ya. Jadi kalau misalnya dirupiahkan misalnya 85 ya, dirupiahkan berapa 85 gram, misalnya sekarang harga emas 1 jutaan something gitu ya, berarti 85 jutaan gitu ya. Kalau misalnya dalam 1 tahun mencapai angka tersebut, ya berarti artinya sudah wajib membayar zakat penghasilan. Tapi kalau belum, ya tidak harus. Nah, lalu gimana sih kalau misalnya zakat penghasilan itu dibayarnya jadinya setelah dipotong dari pengeluaran-pengeluaran dalam 1 tahun tersebut. Jadi akhir. Nah, makanya nanti kalau misalnya setelah dipotong-potong ternyata kurang nih di akhir tahun tersebut kurang nggak nyampe 85 juta lah anggap ya kayak gitu ya 85 juta. Artinya berarti nggak wajib membayar zakat mal tersebut. Tapi kalau misalnya mencapai berarti harus dikeluarkan 2,5%. Seperti itu. Berarti bisa dibilang kita tinggal lihat sisa tabungan kita berapa dong Tat. Kalau tabungan kita nggak nyampe berarti nggak bayar. Nah memang zakat mal itu tabungan. Artinya gimana nyebutnya? Uang endap kita berarti. Total pendapatan yang memang menjadi tabungan. Bukan, tadi kan ada pertanyaan juga dari Kak Indi ya kalau gak salah tentang bulanan gitu ya. Nah baiknya memang dikeluarkan itu langsung setahun. Seperti itu. Cuman kan memang kalau setahun kan godaan setannya lebih banyak ya. Iya, bener. Setannya juga
minal jinnati wan nas, kadang dari golongan syaiton, kadang dari manusia nih. Aduh, Yakin iya kemarin lagi. segitu. Gitu Iya kan. bener. Gitu. Jadi kalau bulanan kan lebih disiplin, mungkin bulanan tapi disisihkan aja. Tapi dikeluarkan ntar pas 1 tahun seperti itu. Oke. Berarti sekali lagi pengeluaran pemotongannya itu berdasarkan dari pendapatan kita Total, tabungan aja. iya dalam 1 bulan. Bukan dengan yang kebutuhan kita sehari-hari. Sudah dikurangi. tabungannya pasti kan kepotong juga kan? Iya seperti itu. Oh, karena selama ini aku mikirnya misalnya kita dapat 1 juta misalnya, ya udah 1 juta itu dikurangi langsung ke pajak penghasilan. Sebenarnya enggak gitu ya hitungannya ya? Pajak penghasilan. Oh ini yang Sorry. maksudnya- 2,5% kayaknya ini apa sedekah penghasilan ya? Iya sedekah. Yang Apa sih? 2,5%. Zakat mal 2,5% itu 1 tahun. Oh, Jadi itu 1 setelah tahun. tadi yang aku bilang setelah dikurangin. Jadi Oh, dikurang-kurangin, iya makanya benar. ada beredar di sosial media itu ya, orang ngejelasin tentang itu pakai skema hitung-hitungan, tapi belum dikurangin sama pengeluaran-pengeluarannya. Makanya ada orang yang akhirnya pakai strategi pas mau ngeluarin zakat mal, dia beli mobil dulu nih biar berkurang. Aduh. Astagfirullahaladzim. Itu ya. Ya beli mobilnya Intermezzo, Lamborghini yang intermezzo. nol misalnya langsung. Tapi ada-ada aja Ada kalau aja kita itulah yang disebut dengan setan ada di mana-mana. Terus selain ngakalin pajak, ngakalin zakat. Astagfirullahaladzim Nggak ya. boleh gitu. Nggak boleh gitu. Mendingan kayak kita kalau mau ngakalin juga pakai yang enak-enak. Kita akalin pakai lantunan suara merdu. Masya Allah. Masya Allah banget ya. Tabarakallah. Hari ini di episode ke-500 di bulan Ramadan. Kita tidak hanya menghadirkan Ustadz, tetapi juga kita membawakan ini adalah vokal grup yang Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah Masya Allah, Detikers tabarakallah. ya. Mereka bernama Voka Farabi yang mana menyanyikan lagu-lagu nasyid dengan acapella style. Yaitu tidak menggunakan alat musik, tapi pokoknya tetap semarak kayak pakai alat musik. Gimana Luar coba biasa. kedengarannya? Bener, itu Ya. dia. Kita akan dengarkan dulu terlebih dahulu gitu ya. Sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Ustadz. Boleh Ustadz ya? Ya silakan. Jadi Ustadz silakan. juga jangan kemana-mana. Kita abis ini akan ngebahas hampers ya. Ini peribu-ibuan banget ya Yo. Tapi ada di dalam kultur lebaran gitu. Iya, iya, Susah iya, ya iya. untuk dihindari. Bener.